Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati anna Allah ta'ala yaghfir dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa khalatina wa akhwalina wa jami'i jamaah besar Masjid Ar-Ridwan wa jami' ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruh anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa yuwassi' madkhalahum wa qabrahum wa yaghfir dhunubahum wa ala niyati anna Allah ta'ala yusahi ajsadana wa yashfi maradana wa yuballigh maqasidana wa yusaddid duyunana wa yaqdi hajatina wa yuballighna ila ziyaratil haramain asy-syarifain وعلى نية أن الله تعالى يختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيران بذي سلام مززدم أنجارا من مغلة بدم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarramun, para orang tua, para asatijah, hujjajul kiram, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kuliah subuh Masjid Besar Ar-Ridwan, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya serta istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Senantiasa kita membaca salawatullah wassalamuh untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah berkahi ini kita akan melanjutkan kajian surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 124 dan 125. Yaqulu ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Al-Baqarah ayat 124 dan 125. Pada ayat 124 Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan ayat wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala, yakni rabbuhu, Tuhannya Nabi Ibrahim, ibtala, menguji. Menguji siapa? Menguji Nabi Ibrahim alaihi salam bikalimatin, dengan beberapa perintah ataupun kalimat-kalimat. Jadi ibtala bimana ikhtabara wabtala wabala, kama qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi Al-Qur'anul Karim. Jadi ibtala itu diartikan oleh al-Imam Ibnu Katsir dengan ikhtabara, wamtahana, menguji. Jadi ibtala artinya sama dengan ikhtabara wamtahana, menguji. Atau dengan kalimat bala, ya belu, sama menguji juga. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Dan ternyata memang ujian kepada para nabi itu lebih berat dibandingkan ujian Allah kepada kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal anbiya summal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat dihadapi oleh hamba Allah ternyata bukan kita yang orang awam ini, bukan. Walaupun hidup kita ini pasti penuh dengan apa? Ujian. Al-hayatu mali'atun bil bala.
Wal hayatu minal bala'i ilal bala. Hidup ini penuh dengan ujian. Dan hidup ini berangkat dari satu ujian kepada ujian yang lain. Oleh karena itu, ujian yang paling berat ternyata bukan kita. Kadang kita menghadapi ujian yang kita anggap berat itu sudah sangat berat, padahal para nabi diuji dengan begitu beratnya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal anbiya. Ujian yang paling berat itu dihadapi oleh para nabi. Kemudian dalam hadis ini dikatakan summal amsal fal amsal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang kedudukannya di bawah nabi, yaitu para orang-orang solihin, orang-orang yang bertakwa. Para aulia Allah itu menghadapi ujian yang begitu apa? Berat. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'i. Semakin dia berpegang teguh kuat kepada agama, kepada keimanan, kepada keislaman, semakin dia rajin ibadah, kama qala Nabi zida fi bala'i, akan ditambah terus apanya? Ujian. Jadi semakin kita menjadi orang yang benar, semakin kita berusaha jadi orang soleh, justru bukan semakin sedikit ujiannya, justru semakin apa? Banyak. Tapi sebaliknya, apabila imannya lemah, Islamnya lemah, agamanya lemah, khuffifa anhu, akan diringankan. Jadi enakan mana? Jadi orang taat, ujiannya apa? Banyak. Jadi orang yang ahli maksiat, ujiannya dikit. Milih mana kita ini? Masya Allah, ya kan gitu. Makanya ada omongan begini, lah dia mah kagak ibadah, ya kan gitu ya. Romannya hidupnya apa? Enak aja. Pas ada orang rajin ibadah, aneh udah rajin ibadah, ternyata semakin banyak apa? Ujian. Udah kalau begitu anak berhenti aja dah, katanya begitu. Masya Allah, dia tidak tahu semakin kuat kita pegang itu agama, semakin kita rajin ibadah, semakin kita berusaha jadi orang soleh, ternyata bukan makin sedikit ujiannya, malah makin apa? Makin berat. Ternyata di hadis ini ditutup dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'ah. Karena begitu banyaknya ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berusaha, beriman, bertakwa, sampai sesek napasnya, nyaris putus asa, dikasih sakit, sakitnya sampai dibawa mati, dikasih susah, sampai susahnya dibawa apa? Sampai susahnya dibawa mati. Dan ternyata kita melihat orang yang sedang sakit, dia rajin ibadah, sampai sakitnya dibawa mati. Sampai kita melihat ada orang yang terlihat susah, tapi susahnya sampai dibawa mati, kita melihat itu orang-orang yang tercela. Padahal sebaliknya, hatta yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'ah, sampai hambaku ini yang kuberikan ujian begitu berat dalam hidupnya,
Kalau kita ngelihat mah udah kagak bakalan sanggup. Hanya dia emang yang pantas menerima ujian itu. Kita mah ora sanggup. Kata Nabi, wa ma alaihi khati'ah, sampai dia meninggal dunia tidak ada dosa lagi yang ada di dalam dirinya. Masya Allah. Jadi kalau kita diberikan ujian, jangan melihat ujian yang diberikan itu ringan di bawah kita. Lihatnya para nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal anbiya. Para nabi begitu berat ujian. Maka Allah perkuat di ayat lain, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Ini lamnya lam taukid kalau kita ngaji bahasa Arab. Wala nabluwannakum, lamnya lam taukid. Taukidnya ada dua. Pertama at-taukid bil lam, yang kedua at-taukid bin nun. Wa summiya hadan nun nunun taukid. Taukidnya dua penguatnya. Pertama lamut taukid, yang kedua ada nun, ada sabdunya kalau kata orang kampung. Nun ada giginya. Wala nabluwannakum, berarti sungguh dan sungguh kami akan uji kamu sekalian orang-orang yang beriman. Yang pertama bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan juga kebaikan. Fitnah, kata Allah, ujian. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dahulukan kalimat bisyarri dengan keburukan? Karena rata-rata orang kalau diuji dengan keburukan, Allah bilang banyak mengeluh. Benar nggak? Kita kepladuk di jalanan, kira-kira kalau kita nggak beriman, nggak bersabar, habis kita banting-bantingin itu bangku, kita batu, kita banting. Keluar omongan kita sumpah serapah, sialan siapa sih ini yang naruh di sini? Bener nggak? Bisyari dengan ujian itu baru urusan kepladuk. Dan kita kadang kagak sanggup menghadapi ujian yang sangat sederhana. Baru Allah katakan wal khairi, dan kebaikan. Allah taruh tuh al khairi di belakang. Karena memang kalau orang diuji dengan al khair, dengan kebaikan, orang pada seneng. Tapi kadang lupa daratan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dikeluhkan oleh para sahabat bahwasanya kamu sekalian itu kalau diuji dengan al khair, dengan kebaikan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan uang yang banyak, dengan rezeki yang melimpah, pasti kamu akan lupa daratan. Maka Allah dahulukan bisyarri daripada al khairi. Nah, di Al-Baqarah 155 itu diperkuat lagi, sama awalnya wala nabluwannakum, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum, lagi dua kali Allah katakan. Sungguh dan sungguh kami akan uji kamu sekalian. Ujian Allah nggak kasih banyak. Allah bilang bisyai, syai di sini sedikit doang. Minal khaufi, rasa takut. Wal ju'i, rasa lapar.
wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal minal amwali wal anfusi, meninggal dunia, was samarat, kurangnya buah-buahan. Itu pasti kita akan diuji. Namun kita menghadapi segala bentuk ujian ini dengan senyuman. Makanya kata orang kampung, senyumin aja. Bener gak? Dalam menghadapi ujian ini kita senyumin, sehingga ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak lagi menjadi azab buat diri kita, tapi menjadi nikmat. Masya Allah. Para ulama salafus salih terdahulu kalau kagak sakit pada nangis. Kalau kita kan kagak, ya gak? Maunya kita mah sehat baik sampai meninggal dunia. Kalau perlu nggak pergi ke dokter dah. Para ulama salafus saleh kalau nggak sakit sedih nangis. Kenapa? Karena kalau kita merujuk pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna 'idzamal bala'i ma'a 'idzamil jaza. Semakin berat ujiannya maka semakin banyak al-jaza, balasannya. Maka ulama salafus saleh menangis. Idza ahabbahullahu 'abdan ibtalahu. Para ulama salafus saleh menangis kalau nggak dapat ujian karena ada hadis Rasul bersabda, apabila Allah mencintai hambanya, ibtalahu, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang banyak ujian itu, Masya Allah, dari mulai kesulitan hidup ataupun mungkin penyakit yang diderita bertahun-tahun, itu menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya sangat senang kepada dia apabila dia menerimanya dengan ridho dan ikhlas. Maka dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa memberikan tasji' atau motivasi ini kepada kita semua. Kalau kita menghadapi berbagai macam ujian asyarri, keburukan, wal khairi, ujian kebaikan. Orang lihat keburukan, sakit, susah, itu azab buat orang tersebut. Tapi ketika melihat ada orang badannya sehat, duitnya banyak, kemana-mana dikawal. Memang siapa itu kemana-mana dikawal? Ya kan? Karena duitnya banyak, kemana-mana dikawal. Wah, hebat dia itu. Padahal itu adalah ujian juga dari siapa? Allah Subhanahu. Maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita menghadapi ujian nikmat dan juga ujian keburukan. Kuncinya dua. Yang pertama adalah asyukru, bersyukur. Bersyukur berarti bil qalbi, dengan apa? Wal lisani, dengan lisan. Yang ketiga wal amali, dan perbuatan. Berarti semakin dia banyak duitnya, semakin dia taat kepada Allah. Itu namanya syukur. Wasabri, dan bersabar. Bersabar itu bil qalbi, dengan hati, wal lisani, dan juga dengan apa? Lisan. Yang ketiga wal amali, dan perbuatan. Jangan ngomong doang, anak mah udah sabar. Kalau anak udah nggak sabar tuh udah anak begitu ngomongnya. Untung aja anak masih sabar. Kalau anak kagak sabar mah, kita masih ngomong begitu, Pak. Untung aja anak masih sabar. Berarti kagak sabar dia. Karena ngomongnya sambil marah-marah.
Masya Allah. Pantaslah kalimat sabar itu, kalimat sabar itu diulang dalam Al-Quran sampai 60 kali. 60 kali. Ayat yang paling terkenal adalah innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah. Kama qala Ibnu Katsir, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Baghawi memberikan rincian, tapi saya berikan khulasahnya. Kesimpulan dari ujian Nabi Ibrahim antara lain adalah bi ihraqi Namruz wa qaumihi annar. Namruz dan bala tentaranya membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup, dan itu kayu bakar dikumpulkan bukan satu hari, berbulan-bulan udah disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang paling berat itu. Yang kedua adalah wal hijrah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah. Berhijrah dari Palestina ke Mekah. Berat. Hijrah dari Palestina ke Mekah. Belum ada pesawat. Belum ada mobil. Naik apa? Wallahu a'lam bishawab. Berat, Pak. Dari Palestina ke Mesir. Emang bertetanggaan. Dekat ya? Ya dekat kalau ngomong. Malaysia, Indonesia dekat gak? Dekat. Coba jalan. Nyemplung. Jauh, Pak, jauh. Dari Mesir, dari Palestina ke Mesir, pulang bawa hadiah dari seorang raja Mesir, dikasih Nabi Ibrahim seorang wanita budak namanya Hajar. Istri pertamanya ada di Palestina, namanya Siti Sarah. Diuji oleh Allah, pengen punya anak. Sampai usia 80 tahun nungguin, pengen punya apa? 80 tahun. Baru punya anak. Kita baru 5 tahun. Anak udah 10 tahun ini, ya Allah gimana ya? Bagaimana? Harus bersabar. Sabar itu ujian yang paling berat. 80 tahun baru punya anak. Nah, bayangin aja kita udah umur 60-70 ya punya anak satu. Modar bisa ya gak ngurusin. Tapi 80 tahun berkasih. Diuji ini berat banget. Mana panas, tandus, nggak ada AC. Coba itu sampai ke Mekah, Masya Allah. Dan ketika lagi sayang-sayangnya Nabi Ibrahim pada putranya Ismail, tuh diminta lagi sama Allah, diuji lagi. Ente kelihatannya sayang banget sama anak ini, takut lupa Nabi Ibrahim. Emang itu Nabi Ismail punya siapa? Punya Allah Subhanahu, bukan punya bini, bukan punya laki, bukan punya anak, bukan punya orang tua. Kita semua adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar Nabi Ibrahim sadar bahwa yang wajib dicintai sesungguhnya adalah bukan anak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan anak itu. Diminta, ente lebih cinta anak apa aneh? Kalau ente cinta sama aneh, sembelih itu Ismail. Bener nggak? Berat banget. Kita mau ngomong gampang, Pak. Berat. Ini gitu. Punya duit 150.000, padahal cakep banget itu kalau dia ngasih 100.000. Karena orang nggak ada yang tahu dia lagi sedekah.
Bener gak? Sedekah kan yang paling cakep, orang gak ada yang tahu. Orang pada tidur, orang gak ada yang lihat, masuk. Tapi kita milih yang merah apa yang biru? Apa yang coklat lagi itu, ada yang rada-rada kecilan itu. Tetap kita milih yang rada-rada coklat kecil dia. Udah gitu rada-rada kusem lagi kan begitu ya. Nah, itu kita lemongan di situ aja kita berat ujian kita. Ini yang mana nih pilih ini ya? Masya Allah, itu ujian. Padahal ketika orang lagi sakaratul maut, apa yang diomongin, Pak? Apa yang dia katakan di dalam Al-Quran? Lagi cengap-cengap sakaratul maut, itu nafas sudah mulai di dada, mau naik ke tenggorokan. Itu di dalam Al-Quran itu dikatakan fa-as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kasih saya waktu, saya akan bersedekah. Cuman udah gak bisa ngomong. Kalau katanya dia masih bisa ngomong, itu motor dia. Nyalo, itu motor bawa ke Ridwan. Bukan disuruh parkirin, disedekahin. Masya Allah. Fa'as-saddaqa. Bukan saya mau sholat. Enggak, di ayat ini enggak dibilang fa'usolli, saya akan sholat ribuan rakaat. Enggak ada waktu. Atau di ayat ini bilang saya mau puasa. Enggak, haji umroh enggak. Tapi Allah bilang fa'as-saddaqa, saya akan bersedekah. Maka bersedekah itu adalah bagian daripada ibadah yang paling dahsyat, paling hebat. Meskipun kita keluarkan hanya 5.000 rupiah, karena kita begitu ikhlasnya, insya Allah itu akan menolong kita di alam kubur. Itulah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu berat. Ada yang menjelaskan kalimat ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, berbagai macam pendapat. Kalimat di sini antara lain saya katakan tadi adalah ujian-ujian yang berat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tadi. Ada juga yang mengatakan makna daripada kalimat adalah manasikul hajj. Manasik haji itu adalah kalimat. Kita mulai tawaf, karena memang orang zaman jahiliyah siapa yang ngajarin tawaf? Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus ya. Dia pada tawaf tuh. Orang jahiliyah udah pada tawaf. Nabi belum diutus, siapa yang ngajarin tawaf? Tawaf itu sudah menjadi tradisi dari zaman Nabi Ibrahim. Turun ke masyarakat jahiliyah. Cuman kalau ajaran Nabi Ibrahim, kalau tawaf itu ya untuk mengesahkan Allah. Tapi kalau orang-orang jahiliyah, tawafnya itu pertama telanjang bulat, kagak pakai baju, laki perempuan. Yang kedua, tawafnya bukan lillahi, tapi lil asnami, karena ada berhala di dalam Ka'bah dan juga di luar Ka'bah. Tercatat di dalam catatan seperti dalam tafsir, maaf itu lupa, itu dijelaskan sampai 300 tafsir Sawi itu sampai 360 yang namanya patung berhala yang ada di Ka'bah, di luar Ka'bah, itu mereka tawafi dalam keadaan telanjang. Mereka juga korban, tapi korbannya bukan karena Allah, bukan lillahi, tapi lil asnami, karena berhala. Habis motong berhala itu darahnya dipeperin di Ka'bah, dagingnya dilemparin ke Ka'bah. Jadi kalau ditanya siapa Tuhan kamu? Tuhanku Allah, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Mereka akui itu Allah sebagai Tuhannya, kata orang-orang musyrikin. Tapi mereka juga nyembah berhala, makanya dibilang apa? Musyrikin. Jadi sa'i dari Safa ke Marwah mereka udah lakukan dari zaman dulu.
Itu kan ritual atau ibadah yang dilakukan, awalnya dilakukan oleh Ibu Hajar, ya kan? Lagi nyari-nyari air, susah. Kan berat ujian itu. Panas banget. Sekarang aja udah ada AC. Emang Ka'bah kagak ada tutupnya, itu kan begitu ya. Kayak begini. Panas, apalagi di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi di Sofa itu ada berhala, di Marwah juga ada apa? Berhala juga, jadi bukan karena hari. Jadi tawaf haji, tawaf sa'i termasuk yang namanya motong kurban, itu sudah dijalani oleh orang-orang jahiliyah, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi, maka disebut dengan manasikul haji. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya tersebar ada 30 perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian banyak ajaran-ajaran Nabi Ibrahim itu yang diadopsi, yang kita lakukan keseharian. Itu yang dikenal dengan fitrah kesucian. Yang pertama adalah mencukur kumis, qasus syarib. Yang kedua adalah al-madmadoh, berkumur-kumur. Itu yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dilanjutin sama kita. Yang ketiga adalah al-istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Yang selanjutnya adalah al-istinja bilma, istinja menggunakan air. Itu ajaran Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, dan kita sebagai apa? Umatnya. Termasuk mencukur bulu ketiak, mencabut, bulu kemaluan, mencukurnya. Itu bagian dari fitrah kesucian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maksud daripada bikalimat, yaitu dengan beberapa kalimat ataupun perintah-perintah. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, meskipun para ulama berbeda pendapat dengan kalimat ini, arti kalimat, tapi arti tafsiran satu sama lainnya tidak saling bertentangan. Di ayat ini Allah katakan fa'atammahun, Nabi Ibrahim semua laksanakan ujian-ujian itu. Fa'atammahun termasuk khitan, sunat di usia 80 tahun. Dalam hadis dijelaskan Nabi Ibrahim sunat sendiri, nggak dibantuin orang, pakai kampak. Bisa nggak sunat sendiri? Nggak bisa. Ujian paling berat, usia 80 disuruh sunat sendiri, makanya apa? Masya Allah. Maka di ayat lain itu dikatakan wa Ibrahimul ladzi waffa, Nabi Ibrahim semua menjalankan perintah-perintah Allah atas ujian-ujian ini. Maka janji Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama, janjiku aku akan jadikan kau wahai Ibrahim imaman, sebagai pemimpin. Jadi memilih pemimpin itu berarti bukan berdasarkan harta. Bener gak? Yang duitnya banyak, apa perlu kita pilih kalau orang yang gak bener? Kan tidak mungkin. Ada orang modalnya masih sedikit tapi orangnya bener. Cuman jar yang milih begini nih. Jar yang milih. Lagi zaman sekarang, ya gak? Milihnya yang banyak duitnya, yang langsung cash and carry. Berapa ini? 1 suara. Suara kita dibeli sama dia. Tapi ada orang yang jujur, mantap, ya kan? Luar biasa, duitnya kurang. Pokoknya sepet banget kalau ngikutin dia itu. Ya gak? Makan siang agak kurang enak sama dia, makanya.
Jarang milih Pak. Padahal imaman itu syaratnya menurut Imam Ibnu Katsir itu adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang ahli ibadah itu perlu kita angkat jadi apa? Imaman. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Masya Allah, itu janji Allah dan ternyata benar. Bukan hanya kepada Nabi Ibrahim dijadikan sebagai imaman. Nabi Ibrahim itu diperbutkan oleh 3 agama Pak. Orang Yahudi mengakui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang Yahudi loh. Kata orang Nasrani, Nabi Ibrahim itu orang Nasrani loh. Allah jawab, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan orang Nasrani, walakin kana hanifa. Tapi Nabi Ibrahim itu hanif, orang Islam. Qala wa min zurriyyati. Ya Allah, tolong keturunanku juga dijadikan imaman. Benar juga Nabi Ismail diangkat menjadi apa? Imaman. Sampai nasabnya Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail. Nabi Ismail itu nasabnya diturunkan kepada kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu imaman juga. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Diijabah doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jadi pemimpin, Nabi Ismail jadi pemimpin, dan Nabi Ismail menurunkan keturunannya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku pasti kutepati, tapi tidak akan ditepati oleh Allah kepada az-zalimin, pemimpin-pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan saja dari satu ayat ini, karena keterbatasan waktu, bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semua. Kita belajar tentang yang namanya menghadapi ujian apapun. Kita hadapi dengan senyuman, kita hadapi dengan kesabaran, kita hadapi dengan rasa cinta, karena Allah senantiasa mencintai hambanya yang senantiasa diberikan ujian. Dihadapi dengan kesabaran dan dihadapi dengan syukur ketika mendapatkan kebajikan. Syukur berarti kita harus dari hati, dari lisan, perbuatan. Semakin dia sehat, semakin dia banyak uangnya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dari ayat ini juga kita belajar menjadi imaman, menjadi pemimpin, yang mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.